Yes, selamat pagi. Saya Ketugu Paripurno, sehari-hari dipanggil Pak ET. Jadi sejak materi ini saya diminta mengisi, melanjutkan apa yang disampaikan Pak Sugeng. Nah, izin menyampaikan bahan tayang. Ya, materi kita tentang pemetaan situasi, tapi di pertemuan kali ini kita 30 menit kita akan membahas bagian pertama dari pemetaan situasi atau topografi tentang pengenalan alat dan syarat-syarat pengukuran, kira-kira begitu. Baru di pertemuan berikutnya kita bicarakan tentang pemetaan tersebut. Nah, alat yang kita gunakan dalam setiap pengukuran itu ada disebut sebagai teodolit. Jadi ini teodolit ini alat ukur universal yang bisa digunakan untuk mengukur sudut vertikal, horizontal, dan jarak optis. Nah, prinsipnya itu. Jadi itu dari 3 data tersebut kita akan gunakan untuk berbagai kepentingan. Nah, di tempat kita ada beberapa alat teodolit, tapi kalau kita pilah ada 2 kelompok teodolit. Jadi teodolit yang repetisi dan reiterasi. Nah, semua seperti tadi disampaikan, karena dia alat ukur, sudut vertikal, horizontal, dan jarak. Untuk pembeda konstruksi ini terletak pada skala mendatarnya. Jadi skala mendatar bisa digerakkan, dikunci seperti yang kita mau. Karena itu kita bisa memulai mengukur pada titik target dan kita kunci, maka perubahan sudut mendatar itu langsung menunjukkan nilainya. Jadi skala bacaan mendatarnya bisa dibuat 0, nanti garis biliknya diarahkan ke sudut yang kita inginkan, maka yang kita baca dalam skala itu sudah menjadi besar sudutnya. Nah, itu yang teodolit repetisi. Jadi ada piringan yang bisa mengikuti begitu. Nah, yang kedua reiterasi, yang piringannya statis. Jadi ketika kita membaca, ini statis karena dia ikut dengan tribrak atau dengan tubuh kaki tripodnya ya. Sehingga ketika kita membaca di satu arah akan menunjukkan angka tertentu, dan ketika kita gerakan ke kiri atau ke kanan ada angka yang lain, maka perbedaan sudut itu yang bisa kita tentukan. Jadi bedanya kalau di repetisi bisa dinolkan, di reiterasi itu tidak bisa dinolkan. Jadi skala mendatarnya statis. Dengan demikian hasil bacaannya itu bacaan pertama, ada bacaan kedua, hasilnya adalah bacaan kedua dikurangi pertama. Ya. Konstruksi teodolit lebih kurang kan sama. Ada perangkat-perangkat yang mengarah untuk kita mampu secara teliti membaca sudut vertikal, membaca sudut horizontal, dan mengukur jaraknya. Nah, ini komponennya. Ya, nanti akan kita bahas lebih rinci. Jadi di dalam teropong ada garis bidiknya. Ketika subjek berupa rambu dibaca, maka akan ketemu jarak perbandingan
antara benang silang atas, tengah, dan bawah dengan rumus yang ada di setiap alat tersebut, maka jaraknya akan tertentu. Nah, ada skala vertikal yang ada di sini, ada sumbu mendatar, indeks pembaca lingkaran skala tegak, penyangga sumbu mendatar, indeks pembaca lingkaran mendatar, sumbu tegak, lingkaran skala mendatar, nivou kotak, nivou tabung, tribak atau ribut, dan skrup kaki tiganya. Inilah bagian-bagian, ya, nanti kita akan rincikan lebih lanjut. Kalau dilihat sederhana ya, jadi itu aja gitu. Hanya ternyata alat ini menjadi dasar untuk kita melakukan kegiatan pengukuran. Nah, kita coba mengenal alat-alat yang akan kita gunakan. Ini adalah Wirt T0. Jadi nanti setiap alat ada namanya sesuai dengan pembuatnya. Nah, bagian-bagian alat ini kalau kita lihat ini adalah lubang bacaan mikrometer. Ini garis bidik umumnya, jadi arahnya kemana, kira-kira ketemu arah rambunya, baru kita intip dengan teropong. Di sini ada, ketika rambu kebaca, maka akan terlihat rambu tegak, ada benang silang vertikal horizontal, ada teropong penjelasnya. Ya, ini lensa, di sini ada lensa objektifnya, di sini ada lensa okulernya. Kita atur karena setiap mata berbeda, jadi pasnya itu berapa. Nah, inilah kunci vertikal. Jadi ketika rambu sudah kebaca semua, benang atas tengah bawahnya sudah ada, sudah bisa kita lihat, maka biasanya kunci vertikal itu kita kunci untuk memastikan agar kita bacanya tepat, rambunya nggak bergerak gitu. Nah, nivou kotak itu di sini nivounya kotak ya. Jadi sebenarnya disebutnya nivou kotak, tapi wujudnya nivou bulat itu. Nanti ditempatkan di tengah. Gitu. Nah, ini cermin penangkap cahaya. Ini penggerak arus horizontal. Ketika sudah kelihatan rambunya tapi belum tentu di tengah, maka kita bisa gerakkan. Ini udah terkunci nih, kita gerakkan horizontal. Nah, ini klep pengunci horizontalnya. Nah, lantas gimana yang penggerak halus vertikalnya? Ini penggerak halus vertikalnya. Jadi ketika sudah ketemu objeknya, kedua ini sudah dikunci, maka kita bisa gerakkan detailnya dengan klep. Inilah penyetel kaki ABC agar bisa horizontal betul, ya, sehingga semua gelembung masuk di dalam nivou kotak gitu ya. Jadi Wirt T0. Nah, ini yang tadi saya sebut lensa objektif ya, di sini lensa okulernya, ini mikrometer optis yang bisa diintip, ini tribaknya yang menyambung ke bawahnya. Ini ada teodolit TM10C. Pada prinsipnya kan bagian-bagiannya sama. Jadi komponennya kalau dicermati kan sama. Jadi ini untuk bidik, lensa objektifnya, nanti di balik sana ada lensa okuler, ini ada bacaan mikrometernya, ada knop mikrometer optis, ada pengunci vertikal. Ya. Kalau yang tadi di T0 ada di sini. Ada penggerak arus vertikal, ada nivounya. Kalau T0 tadi nivou kotak, di sini nivou tabung.
Nah, nivo tabungnya nanti akan tegak lurus. Jadi kita akan ada dua nivo tabung. Di sini juga dilengkapi nivo kotak. Di sini tentang vertikal tidaknya tribat, di sini nanti horizontal tidaknya teodolit. Nah, ketika kita mendirikan alat, tentu kita mulai dari mengatur kaki sampai dia horizontal betul, dikunci, baru diatur yang lainnya. Kalau dilihat dari samping, ini ada sama cermin penangkap cahaya, jadi bisa dibuka, ditutup. Ini agar jelas apa yang kita baca di dalam alat ini. Nah, ini cara pembacaan. Jadi tadi mewakili dua alat tipikal dari repetisi dan literasi. Ya. Jadi sebentar saya balik sebentar. Jadi ini adalah mewakili yang pembagian tadi. Ya, ini adalah yang literasi, ya, ini yang repetisi. T0 itulah mewakili literasi. Ya. TM10C mewakili repetisi. Nah, banyak cara membaca, sebagaimana banyak cara sistem pembacaan itu disajikan. Jadi ada yang indeks garis, ada yang dengan unius, ada yang dengan mikrometer, ada yang dengan koesidensi, dan dengan digital. Nah, tentu yang paling mudah memang dengan digital karena sudah ada angkanya. Tapi di satu sisi tentu ada masalah kalau kebetulan perangkat yang lainnya nggak pas, ya, karena itu lebih dia elektrik, ya, tidak mekanis, tidak hanya mekanis saja. Jadi banyak sistem yang bisa kita baca, nanti kita bisa detailkan satu-satu. Gitu. Ya. Nah, pembacaan di dalam TM10C itu kita lihat seperti ini. Jadi ada penunjuk derajatnya, ada penunjuk menitnya, ya, puluhan menit, ada penunjuk 1 menit, ada penunjuk detik, ya, ada di vertikal, gitu. Di horizontalnya ada puluhan menit, ya, ada derajat. Jadi kalau ini ada kita baca, maka kita bisa menentukan ini berapa dari bacaan ini. Jadi tolong dilihat pembagiannya. Ini ada pada alat TM10C. Sementara kita belum menggunakan alat, maka nanti belajarnya bisa kita balik. Gitu. Kalau kita sebut derajat, menit, detiknya, yang horizontal kita bisa menggambarkan bentuk skalanya. Demikian juga kalau di vertikalnya. Nah, ini adalah contoh hasil pembacaan. Jadi garis yang menunjukkan derajat, dia menunjukkan 101. Garis yang ada di menunjukkan menitnya ada di 50 lebih, gitu kan. Nah, di penunjuk detiknya ada di 30 detik. Jadi karena itu ini menjadi kita bisa, oh ternyata dengan bacaan ini ada 101, 50, 7, 30. Nah, dari sini kita bisa lihat ternyata ketelitian alat ini itu berapa? 10 detik. Jadi dia nggak bisa lebih kecil dari 10 detik. Jadi dia akan ada pada angka-angka ini. Artinya pastinya di 10 detik, nanti kalau enggak jadi kira-kira. Di vertikalnya, di horizontalnya kita bisa lihat ya,
ada di 163 derajat, ya. Dia di 57 menit 30 detik. Nah, ketika membaca vertikal nanti akan diikuti, ya, kita lanjut membaca horizontal. Ini bacaan yang bisa dilihat di mikrometer. Kalau apa, ini di TM10C, yang di TL20D. Jadi ini ada derajatnya. Untuk vertikal, ini horizontal, ini adalah menit detiknya. Kita bisa lihat contoh pembacaannya. Jadi ini ada apa, angka yang menunjukkan 92 ya, derajatnya. Ini ada yang menunjukkan 12 menitnya dan 20 detiknya. Nah, horizontalnya ya, ini ada 203 derajat, 12 menit, 20 detik. Sehingga bacaannya, nah kita bisa lihat, oh berarti keterisiannya berapa. Ini 20, 30, ada keterisian alat di masing-masing. Ini contoh pembacaan di T0. Tadi kita ingat ada repetisi dan reiterasi, ini mewakili yang ada bacaan derajatnya. Langsung kita lihat, jarum ini menuju ke menit. Ada di apa 90, berapa nanti kita lihat. Kalau ini 1 derajat, ini separuhnya, jadi 30 menit. Ini horizontalnya menunjukkan ratusan derajat, puluhan derajat, dan satuan derajat. Diikuti oleh menit dan detik, dan inilah indeks yang menunjukkan bahwa dibaca bila sudah menunjukkan kelurusan. Nah, contohnya ini, jadi kalau indeksnya belum lurus, belum bisa dibaca. Jadi contoh pembacaan vertikal dari sini adalah ada 90, ya. Di sini ada 30 derajat, 35, 40 menit, ya. Dan apa detiknya menunjukkan apa di horizontalnya menunjukkan 40 detik. Jadi akan ada bacaan di vertikal dan ini di horizontal. Di sini tadi ini adalah ratusan, puluhan, satuan dalam derajat. Ini menitnya, ini adalah detiknya. Nah, kita bisa lihat, oh kalau begitu ketelitiannya akan berbeda. Ini 34, ini 35, ini ada 2 titik, berarti ini ketelitiannya 20 detik. Yang di sini ketelitiannya hanya sampai menit. Inilah contoh bacaannya yang apa di TL20. Jadi TL20 ada pembacaan derajat, ada bacaan puluhan menit, ada bacaan derajat, ada puluhan menit, dan ada puluhan menit dan detiknya. Ini skala yang vertikal, ini yang horizontal. Nah, pada dasarnya nanti kalaupun ya kita belum pernah melihat satu alat tentang pembacaan mikrometernya, kita bisa coba-coba. Oh ini maksudnya begini ya. Tapi dengan melihat memulai seperti ini, kita udah bisa menentukan oh ternyata ini pembagiannya seperti ini. Ini ada semacam apa ya, senam otak untuk kita bisa tentukan. Barangkali nanti soalnya bisa ada gambar kosong begitu, nggak ada keterangannya, kita bisa, ini berapa coba? Atau sebaliknya, kalau ada gambar, kalau ada angka begitu, dibaca dengan mikrometer TL20, itu gimana gambarnya?
tugas untuk pertemuan kali ini nanti begitu. Ini contoh bacaannya. Ya, 345 di dalam derajat. Ya. Ini ada 50 menit. Nah, di 50 menitnya ada di 3 menit tambahannya dan 40 detik. Ya, ini ada di 22 derajat, 50 menit ditambah 3 detik tambah 40 detik. Ya, jadi ini bisa kita lihat hasilnya. Nah, yang lain di teodolit TO20A itu terlihat dalam tanda petik bacaannya langsung. Jadi ini ada derajat, angka 1, 2 ini adalah menunjukkan menit. Dalam menit ini dibagi menjadi 10 strip, jadi 1 strip 1 menit. Ya. Di dalam ini dibagi menjadi 2, ya. Sehingga setiap menit ada 20 detik. Nah, ini yang dibaca, dicari mana yang ada yang bentuk garis lurusnya. Ini ada 87 derajat, ya kan? Kita di 20 menitan kan, 20 menit di sini. Ini ada garis yang ke-9, jadi 29. Dan ada di detik yang lurus itu di 40. Jadi dia di 87 derajat, 29 menit, di 40 detik. Nah, tadi sudah saya singgung tentang masing-masing alat dengan ketelitiannya. Jadi yang ketelitiannya tertinggi, misalnya tipe tadi ada T0, tapi ini ada ini yang ada di bawah. Jadi T0 itu 1 menit, ya. Tapi T3 itu lebih lagi. Ada yang 1 detik, ada yang puluhan detik. Misalnya Sogisa TM20. Ya, tipe T2 itu. Ini adalah alat-alat yang kita pakai nanti di dalam praktikum. Nah, makanya prinsip dasarnya karena memang membaca hasil pengukuran itu jangan sampai kita melakukan pengukuran tapi nggak paham membacanya. Nah, sebelum melakukan pengukuran ada persyaratan tadi saya sampaikan. Persyaratan sebelum mengukur. Pertama adalah sentris. Jadi teodolit harus dipasang kakinya, titik sentrisnya itu tepat di pertanda patok titik yang kita inginkan. Jadi jangan sampai titiknya yang mau diukur dari sini, tapi sentrisnya itu ada di sebelahnya, di utaranya, timurnya, baratnya. Gitu. Nah, ini prasyarat, tapi gampang-gampang susah itu. Biasanya kalau emosional itu udah riwah ini. Keburu-buru itu udah. Jadi kita perlu belajar nanti nyocokkan, ngangkat tripod, dipaskan, geser sedikit. Prinsipnya kalau masih praktikum kadang-kadang karena sulit malah patoknya yang geser. Tapi besok lagi tentunya nggak demikian. Ya, jadi alatnya yang ditaruh di tengah-tengah patok, bukan patoknya digeser, ditaruh di sentrisnya alat. Nah, kalau sudah sentris penempatannya di titik yang diinginkan, maka kita harus membuat sumbu 1 vertikal. Ya. Sumbu 1 vertikal itu bisa dilakukan dengan menyetel semua nivo yang ada di sana. Di sini ada
nivo kotak, ada nivo tabung. Nah, inilah nivo kotak yang bentuknya bulat. Ini lubang udaranya. Biasanya dia akan berada di pinggir mana begitu. Itu dia harus dibuat ke tengah. Nah, cara yang paling mudah adalah meletakkan dia pada posisi, kalau ini ada segitiga ABC gitu ya. Ini digerakkan tinggi atau rendah yang dipastikan agar dia bergerak. Jadi datumnya itu ada di C. Nah, setelah itu dia sudah di posisi tengah di sini, baru C digerakkan agar dia bergerak. Jadi AB ini diputar berlawanan arah. Jadi jangan searah, kalau searah nggak selesai. Berlawanan arah, jadi ini diputar masuk. Putar masuk artinya berputar ke kiri. Di sini putar masuk di arah ke kanan. Ini putar keluar ke kanan, ini ke kiri. Jadi jangan sampai ini ke kiri, ini ke kanan. Ini nggak selesai. Kalau sudah di posisi di tengah begini, baru kita ini. Jadi aturin. Jadi akhirnya di tengahnya itu bisa di ujung sini, bisa di sini. Tapi bahwa dia mulai berada di garis ini. Nah, kalau sudah, kita geser ke tengah dengan merubah C. Nivo yang lain adalah nivo tabung. Nivo tabung itu ada dua posisi kan jadinya. Posisi yang sejajar tripod AB dan posisi yang sejajar AC. Nivonya satu, tapi digerakkannya nanti diputar tegak lurus. Nah, caranya di nivo tabung ya mulai dengan memutar teropongnya sejajar dengan skrup AB. Nanti kita atur lagi nih AB-nya sama berlawanan arah. Gunanya apa? Agar dia berada di tengah. Setelah itu diputar tegak lurus 90 derajat ke arah C. Dia udah di tengah sini, tapi kan belum di tengahnya sini. Kita putar C-nya agar dia ke tengah. Jadi diselesaikan di AB, habis itu diselesaikan di C. Kalau ada sih memang kalau udah ini betul sekaligus menggerakkan, tapi itu tidak disarankan. Nah, berikutnya adalah pembaca rambu. Jadi apapun alat ukurnya, pada akhirnya rambu seperti ini yang dibaca. Jadi rambu yang menunjukkan ketinggian. Di dalam bacaan itu ada benang silang yang vertikal dan horizontal, yang tengah, yang atas, dan yang bawah. Nah, rambu ini dibuat sedemikian rupa, ada huruf E sebalik ini pada dasarnya ini adalah dari satu satuan. Jadi kalau di sini ini ada 3 dibagi satu satuan, ada 4 nanti dibagi lagi. Inilah satu satuan yang dibagi menjadi 10 bagian. Di 03, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 02 ya begitu. 01. Nah, upayakan bahwa rambu tegak. Ya, nanti ini bagian pemegang rambu juga gitu, jangan goyang. Goyang sedikit di rambu di sini udah kelihatan. Nah, kalau kita lihat, ya, kita bisa mulai baca benang atas. Ini ada 01 garis 01-nya, 02 garis 02-nya, ini 03 garis 03-nya. Nah, kalau ada di sini berarti kita di 03. Ini ada 2 kotak, jadi 2. Ini udah mepet ke atas ini. Nah, angka yang terakhir itu kecenderungannya perakiraan.
Jadi karena ini nggak mepet di atas, kalau mepet di atas jadi 0,3,3. Nah, yang ke rambu yang benang tengah itu ada di 0,2, dia pas di sini. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5, di 5, dan karena pas dia di 0. Yang bawah dia di 0,1, ya. Ini di kotak ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, 7. Nah, ini di tengah nih di berapa? Jadi kalau agak ke bawah, ini kan satu angka, nilainya 5, berarti di 2. Kalau pas di tengah 2. Nah, ini cara membaca rambunya. Nah, berikutnya adalah pemetaan topografi. Nah, ini kita diskusikan minggu depan. Jadi minggu sekarang cukup sampai membaca rambu, mengenal alat, membaca ini dan membaca rambu. Kita lanjutkan nanti minggu depan dengan topik pemetaan situasi. Nah, untuk mengenal alat, membaca alat, membaca rambu, ada tugas-tugas untuk kalian. Jangan lupa dicek di Spada tugasnya seperti apa. Ya. Jadi secara umum tugasnya adalah menggambarkan bagaimana posisi angka di setiap mikrometer, di angka di rambu. Nah, setiap mahasiswa tugasnya beda, sesuai dengan hari kelahirannya. Nanti silakan dicek di Spada dan dikirimkan pada minggu yang sama, artinya tidak lebih dari seminggu dari pertemuan kita ini, ke email paripurno@upnjk.ac.id. Demikian pertemuan kali ini. Kita ketemu di kesempatan mendatang. Terima kasih. Jaga kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.